Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal fitur-fitur yang jadi unggulan pabrikan, tapi kita sendiri itu nggak begitu butuh. Memang benar ada yang butuh, tapi sebenarnya mayoritas orang nggak perlu. Penulis ingin bahas ini soalnya ya ini penulis penasaran kok, di motor Yamaha NMAX ini kan ada VVA ya, variable valve actuator. Itu gunanya adalah untuk membuat aliran udara yang masuk ke intake itu bisa berubah sesuai dengan putaran mesin. Masalahnya belum sih, lupa. Jadi setiap NMAX itu mulai dari versi yang pertama itu sudah ada VVA nya. VVA itu modelnya kayak pelatuk gitu. Jadi kalau sudah aktif maka VVA ini akan membuat noken asnya jadi pindah dari profil yang fokus ke tenaga rendah ke profil noken as yang fokus tenaga atas, tenaga di RPM atas. Nah, yang jadi masalah penulis nggak merasakan itu ya. Katanya kalau VVA-nya nyala ada bunyi klik gitu ya. Penulis nggak dengar bunyi klik ya, mungkin galang apa tah. Tapi ya mungkin helm standar Suzuki penulis yang pakai. Banyak yang bilang kerasanya itu seperti tenaga makin nambah. Nah, itu yang sulit penulis rasakan. Jadi karena penulis nggak merasa, penulis ragu ya apa benar VVA nya nyala di motor penulis ini. Karena mulai dari NMAX pertama itu sudah ada VVA nya, dan repotnya lagi di dashboard nggak ada penunjuk VVA nyala. Beda daripada di motor Aerox ya, Yamaha Aerox itu kalau VVA nya nyala, indikator VVA nya nyala. Nah, ini nggak ada. Penulis coba menyalakan dashboard kan semua panelnya nyala semua, itu nggak ada tulisannya VVA. Jadi sama sekali nggak ada indikator VVA di motor NMAX versi 2018 ini. Nah, untuk itu penulis ingin coba apa beneran motor ini ada VVA nya. Katanya kalau sudah di RPM bukan RPM sih, kecepatan antara 60 sampai 70 nanti bakal terasa ada akselerasi makin meningkat. Penulis susah juga ya mengetahui, soalnya ya ini aja lah, penulis kecepatan 46 kasih sedikit langsung kan akselerasi. Ya nanti penulis akan coba akselerasi di jalan yang agak lowong. Apa benar di kecepatan 60 sampai 70 ada peningkatan akselerasi. Soalnya kok penulis nggak pernah merasakan gitu loh. Padahal biasanya penulis yang ngegasnya halus. Terus sambil nunggu lewat jalan itu bahas dulu soal fitur-fitur lain ya. Motor itu kan sering ditawarkan banyak fitur.
fitur yang aneh-aneh. Ada virtual parking brake, jadi biar katanya kalau parkir gak meluncur diaktifkan. Entah siapa yang pakai fitur seperti itu, karena penulis sendiri nggak pernah. Kalau parkir di jalan miring yang ada kemungkinan motor maju atau mundur, penulis ya parkir biasa. Motor dihadapkan ke tanjakan, terus diparkir miring atau parkir tegak, ya sudah. Ngapain butuh parking brake? Karena kalau seandainya pakai parking brake sekalipun, resiko blunder masih ada. Karena apa? Ya parking brake itu kan sifatnya ngerem, sementara rem itu selalu berubah terus, harus disetel keregangannya. Kalau nggak disetel ya bahaya blunder. Nah, penulis merasa justru keberadaan parking brake itu yang malah makin membahayakan. Orang jangan mengandalkan parking brake, padahal parking brake itu nggak bisa disetel, nggak kayak di mobil gitu, jadi bisa dikrek gitu. Nggak kayak di mobil gitu, nggak. Jadi parking brake-nya di motor kan cuma satu setelan. Jadi tuas rem ditekan, tombol parking brake ditekan, udah itu tok. Nah, kunciannya nggak selalu bisa rapet ya, nggak selalu ngerem, nggak selalu pakem. Dan terbukti sekarang motor nggak ada parking brake-nya pun nggak ada yang ribut, nggak ada yang ngomel, nggak ada yang mengeluh. Aslinya kan parking brake itu nggak ada gunanya sebenarnya sih. Berapa orang sih yang butuh parking brake? Orang itu banyak kan parkirnya pasti di jalan datar. Yang jalan menurun pun paling ya sudah tahu kan, lebih aman kalau parkir sandar tengah, atau kalau sandar samping diarahkan aja ke tanjakan kayak motor sebelah ini. Nggak perlu parking brake sudah. Jadi orang kan nggak butuh. Begitu sistem rem pindah ke cakram, alasan pabrik pun bilang cakram nggak bisa dipasangi parking brake. Padahal ya sebenarnya bohong. Ada tuh SJM atau apa ya, lupa, pabrik Cina ya, pabrik motor Cina itu buat motor yang ada parking brake-nya walau rem belakang cakram. Serius, parking brake-nya beneran kayak punya mobil, modelnya lever gitu, lever bisa dikrek gitu. Apa sih motornya, lupa, kalau nggak salah roda 3 atau iya, yang roda 2 juga ada sih. Yang roda 3 kan pasti butuh ya parking brake. Itu roda 2 kalau nggak salah. Yang jelas ada, dan walau rem belakangnya cakram terbukti bisa dipasangi parking brake. Jadi mekanisme parking brake-nya ditaruh di sebelahnya kaliper gitu. Modelnya kayak yang di mobil. Ngerem gigi cakram. Nah, terus selain parking brake, apa lagi ya, lampu depan, lampu jauh terutama. Nah, penulis merasa itu lampu jauh itu sekarang seperti fitur yang orang itu jarang pakai. Karena apa? Satu-satunya yang bukan satu-satunya sih, kesempatan yang
memungkinkan kita untuk pakai lampu jauh itu adalah ketika kita menjadi orang yang satu-satunya berada di jalan tersebut. Nggak ada yang berlawanan, nggak ada yang dari mana-mana. Dan itu pun sebenarnya nggak perlu. Karena apa? Kita perlunya cuma untuk bisa lihat jalan depan, bisa lihat hambatan di jalan, dan tingginya pun nggak ekstrim. Kita cuma butuh yang ya setinggi lampu depan inilah, nggak usah sampai tinggi-tinggi banget. Kita bisa tahu halangan di jalan di depan yang tingginya nggak perlu sampai tinggi banget, cuma setinggi lampu depan pun cukup. Karena apa? Ya kebanyakan halangan di jalan itu bukan halangannya menggantung dari pohon gitu, enggak, tapi mulai dari barang-barang yang nempelnya di atas permukaan tanah. Jadi kayak ada kucing lewat, ada barang jatuh di jalan, ada lubang, itu semua ketinggiannya ada di bawah lampu standar. Jadi kecuali kalau misalnya jebakan tali ya ditaruh melintang di jalan gitu. Tapi jebakan tali melintang di jalan pun nggak akan kelihatan kalau pakai lampu jauh normal itu. Tali yang setinggi leher itu dipakai menjebak orang itu kan nggak kelihatan tetap dengan lampu standar. Jadi rasanya lampu jauh itu lebih mengganggu ya, karena orang yang tepos liro, orang yang punya etika, orang yang punya moral itu nggak akan pakai lampu jauh kalau dalam kota. Ini dengan asumsi orang sudah nyetel lampu dekat dengan benar ya, sesuai peraturan, yaitu bisa melihat jarak 40 meter ke depan. Jadi lampu itu menyorot maksimalnya itu setinggi lampu utama, ya setinggi lampunya lah. Jadi jarak 10 meter pun cahayanya maksimal setinggi lampu, nggak lebih dari itu. Nah kalau nyetelnya sudah seperti itu, nggak perlu lampu jauh. Penulis ini sampai sekarang lampu itu selalu pakai lampu dekat terus. Mau yang motor manapun ya, yang Honda Beat, yang Suzuki Spin, yang Suzuki Next 2, yang termasuk NMAX ini. Ini kesempatan ya, penulis lihat apa ada akselerasi mendadak. Nggak ngerasa mana PPA nya ya. Wis selanjutnya penulis kalau servis lagi tanya ini PPA nya nyala atau enggak ya. Heran juga ya, motor NMAX ini kok nggak ada indikator VVA nya, padahal ya fitur yang lumayan penting. Dan di Aerox ada indikatornya, itu bukti bahwa sebenarnya VVA itu bisa ditunjukkan aktif atau enggaknya. Tapi entah mengapa kok di NMAX ini nggak ditunjukkan ya. Ya sebenarnya kalau misalnya nggak aktif pun, misalnya beneran VVA nya di motor penulis itu ternyata nggak berfungsi, penulis nggak begitu masalah sih, karena motor penulis rasanya udah cukup kencang ya, bisa sampai 113, nggak bisa 121 rasanya nggak masalah, karena tiap hari ya nggak ada kesempatan untuk jalan segitu. Entah mungkin kalau bisa nambah tenaga apa sempat ya, nggak tahu lagi lah. Lagi pula biasanya cetak-cetuk itu ada kemungkinan membuat lebih cepat aus juga ya, entah benar atau enggak. Jadi
Bisa jadi kalau VVA nya nggak aktif itu mesinnya lebih awet. Ya nggak tahu lagi lah, penulis nggak pernah nyetir dengan merunduk sih. Mungkin harus nyoba nyetir dengan merunduk terus dilihat apa benar motor ini nggak bisa sampai 120. Soalnya selama ini kalau nyetir ya mesti tetap tegak 113 pakai dengan tetap tegak, itu pun dengan melawan angin. Ya wes, ke yang selanjutnya, lampu jauh itu rasanya cuma wajib dinyalakan kalau ada polisi. Soalnya polisinya minta harus lampu jauh yang dinyalakan biar yang lain silau. Jadi polisi itu menuntut kita bikin orang lain silau. Sudah tahu lampu LED itu bikin silau, tapi disuruh menyalakan lampu depan. Kalau lampu disuruh menyalakan lampu jauh. Kalau lampu jauh nggak dinyalakan dianggap melanggar peraturan, padahal ya peraturannya ngomong lampu depan. Terus kemudian selain lampu jauh, fitur yang kurang berguna itu malah membahayakan ya, CBS, Combi Brake System. CBS itu nggak ada gunanya. Karena apa? Karena CBS nya Honda dan Yamaha itu, kalau di Yamaha namanya Unified Brake System ya, UBS, kalau di Honda CBS. Nah, CBS atau UBS ini yang bikin fungsi adalah ketika tuas rem kiri, tuas rem belakang yang diaktifkan. Nah, ini membuat nggak ada gunanya gitu loh. Kenapa nggak ada gunanya? Karena orang itu kapan sih kalau ngerem itu pakai rem belakang tok itu? Kapan? Orang sekarang ini rem yang paling pakem adalah rem cakram, sementara kebanyakan motor itu rem belakang tromol, rem depan cakram. Ya pasti pakai rem depan loh orang. Orang juga ada yang bilang itu di MotoGP ngeremnya pakai rem depan tok. Kalau salah ya. Di MotoGP sekarang pakai rem belakang malah ya. Nggak pakai rem belakang itu bisa dibilang kurang sempurna remnya. Marc Marquez saja pakai rem belakang kok. Coba aja lihat pengakuannya Takaki Nakagami. Dia bisa lebih kencang di MotoGP, kenapa? Bisa sampai catatan waktunya, bisa pole position, itu kenapa? Karena dia niru gayanya Marc Marquez yang rem juga pakai rem belakang. Jadi yang ngomong kalau di MotoGP ngeremnya cuma rem depan tok itu orang kadaluarsa, nggak ngikuti perkembangan zaman. Nah, ini lucu loh ya, disebut bahwa alasan munculnya rem CBS itu adalah karena emak-emak itu kalau ngerem suka ngeremnya pakai tangan kiri saja. Entah itu emak yang mana gitu. Entah emak yang mana. Alasannya pakai rem belakang itu apa sih sebenarnya? Karena takut kalau pakai rem depan itu ndelosor. Karena rem depannya nggak ada ABS-nya. Ya pakai teknik rem kan sebenarnya bisa ya. Cuma kayak namanya mama mungkin gitu ya. Jadi alasannya muncul rem CBS itu karena mak-mak itu pakai rem belakang tok. Terus jadinya dibuat sehingga rem depan itu aktif. Yang jadi masalah adalah satu, ya tadi itu udah disebut, yang pakai rem belakang tok itu siapa sih? Langka, sedikit sekali, minoritas dari minoritas. Terus saya menulis ngetes lagi ya. Aduh, penulis enggak merasakan adanya penambahan PPA, akselerasi PPA lagi ya. Ya, nggak merasakan penambahan PPA. Mana PPA nya aktif kapan ini? Entahlah, gaspol.
Jadi eh, apalagi sampai mana tadi, rem CBS itu nggak berguna. Kenapa? Karena ya memang anggap aja emak yang pakai lah. Tapi apa bener teknik mengerem yang benar itu pakai rem belakang toh? Salah. Tapi mengerem yang baik itu adalah depan sama belakang. Kalau di Honda Jepang sana bersamaan depan dan belakang. Kalau yang model Amerika belakang dulu baru depan, tapi setelah ngerem dipakai dua-duanya. Nah, jadi mubazir karena apa? Karena orang kebanyakan pakai rem depan tok. Orang delosor itu karena apa? Karena grip ban depan kurang. Grip ban depan kurang apa? Karena pada waktu awal pengereman beban motor itu ada di beban motor itu nggak ada di depan, tapi rata. Kalau matic malah di belakang semua. Jadi kalau depan dulu yang dipakai, itu remnya nggak bisa, ban depan nggak bisa pakem, harus diawali dengan rem belakang. Nah, CBS itu udah bener. Jadi CBS itu sudah mendahulukan rem belakang dulu. So, Mas, jadi itu udah bener mendahulukan rem belakang. Tapi kenapa kok malah ditaruh di tuas rem belakang? Itu loh yang ya nggak masuk akal lah. Harusnya namanya kalau CBS itu harusnya ditaruh di tuas rem kanan, tuas rem depan. Itu baru bener kayak yang dilakukan KTM sama BMW. Penulis cari oli dulu. Ya, teruskan lagi soal CBS. Ya sudah jelas CBS itu masih nggak kerasa PPA nya nih. Jadi jelas CBS itu nggak cocok ya. Harusnya dibuat kayak ini, sudah kapos loh ya. Penulis nggak ngerasa kapan ini PPA nya nyala. Jadi CBS itu tuh beloknya mendadak banget itu. CBS itu nggak guna. Terus apalagi ya, kalau ABS penting ya, ABS itu penting, terutama depan, tapi belakang juga harus sepertinya, karena ya banyak yang nggak mahir pakai rem belakang juga. Ya masalahnya ABS di Indonesia ini kelasnya kelas apa bener bisa optimal. Soalnya percuma kalau ABS nya malah bikin jarak pengereman makin panjang karena ada di jeda on off ya. Itu fitur yang nggak guna itu apa ya? Fitur Y-Connect punyanya NMAX sama Aerox yang baru. Jadi NMAX yang baru dan Aerox yang baru saja diluncurkan, Aerox New, itu kan sekarang bisa koneksi lewat ponsel. Cuma koneksinya kok ya kurang maksimal lah. Karena sekarang ini misalnya ya ada pesan SMS di ponsel. Siapa ya sekarang masih pakai SMS itu? Pesan telepon juga gitu.
Siapa yang sekarang ini masih telepon? Kalau WA gimana? WA itu masalahnya kan nggak semua WA itu kita butuh komen. Kita biasanya kalau ada pesan cedung gitu, kita lihat dulu siapa yang WA, siapa yang nge-call. Kalau nggak gitu kita ignore. Penulis kok nggak lihat apa bener sistemnya Yamaha itu bisa memperlihatkan pesan WA-nya atau siapa dari WA siapa yang tampil di layar gitu. Penulis nggak tahu itu, tapi rasanya kalau di jalan itu bukan waktunya orang terima WA, terima pesan itu. Apa emang di aplikasi Yamaha itu bener bisa jawab video call atau audio call lewat WA? Kalau bisa bedakan, bisa ngangkat, bisa nutup, bagus. Tapi kalau nggak bisa ya ngapain? Orang itu nggak butuh telepon sekarang, telepon lewat jaringan jaringan seluler itu nggak butuh. Orang sekarang kalau telepon pakai WA. Kalau WA aplikasinya nggak bisa pakai WA, aplikasinya Yamaha nggak bisa pakai WA, percuma ada koneksi ke smartphone itu. Lagi pula koneksi ke smartphone itu lebih sering kalau di luar negeri ya, itu dipakai untuk navigasi. Jadi HP-nya itu menyediakan GPS, dan di motor nanti kita bisa lihat, oh sekarang sudah berapa kilometer lagi, sudah berapa jauh lagi jarak dari yang kita tuju. Itu kalau orang ngecek, orang kirim barang yang perlu itu. Kalau rider seperti penulis ya nggak butuh, ngapain GPS, wong tujuannya berangkat pulang kantor, apal sudah jalan ke kantor itu lewat sini, jalan pulang itu lewat sini. Jarang-jarang ada jalan ditutup total semuanya sampai harus cari jalan tikus untuk pulang. Itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Mungkin 1 banding berapa hari itu, banding 1000 ada 1000 hari itu cuma satu kali tok butuh harus muter-muter cari jalan lain karena jalan utama sedang dibenahi. Ya cuma sehari itu tok. Tapi selain itu biasanya waktu ada perbaikan jalan atau apa dikasih alternatif, ada orang mantenan atau apa ditunjukkan jalan alternatifnya. Kecuali kalau lagi mau cari rumah orang itu nggak perlu rasanya fitur itu. Fitur ya Connect yang lain itu adalah katanya bisa nemu posisi parkir kita di mana. Untuk itu nggak perlu pakai Connect. Ada banyak aplikasi lain yang menyediakan hal itu. Jadi misalnya kita pengen tahu kita parkirnya di mana, tinggal download aplikasinya. Nanti kita habis kunci motor, kita aktifkan aplikasi. Aku parkir di sini gitu, ngasih tanda kan. Ya sudah, kita nanti akan diberitahu. Kalau misalnya kita pelupa gitu, di lantai berapa bisa mengingatkan aplikasinya? Kan enggak. Misalnya kita parkir di lantai 2, terus kita tibanya di lantai 3, cari motor, di motorku kok gak nemu gitu, ditekan callback, kok nggak ada suaranya. GPS kan sifatnya vertikal, horizontal ya, nggak bisa mengetahui posisi vertikalnya, ya nggak membantu juga. Untuk mengetahui waktu ganti oli, itu mengetahui waktunya servis, ngapain sih itu butuh? Ini loh, di speedometer sudah ada kilometer oli, kilometer fan belt, kilometer apalagi itu. Tinggal lihat sih itu kalau misalnya butuh. Kalau misalnya sudah waktunya servis kan pasti akan diberitahu, dikelap-lip gitu kan, di warning. Sudah langsung dari speedometer, dari dashboard, nggak usah lewat aplikasi lagi. Ngapain?
Ya ribet juga kan, menghabiskan baterai juga nyalakan Bluetooth itu. Lagi pula dengerin musik lagi jalan dalam perjalanan juga nggak boleh, bisa kena tilang. Nggak mungkin lah pakai aplikasi HP itu untuk apa, koneksi ke motor itu nggak begitu perlu lah. Yang mantep itu kalau misalnya bisa pakai aplikasi HP untuk nyetel, misalnya ECU nya kurang begini, nah itu perlu. Sekarang lagi butuh irit, bisa disetel lewat HP gitu, enak itu. Oh sekarang apa butuh setelan CO nya segini, ya wes tinggal disetel. Itu yang rider butuh. Atau kalau enggak gitu fitur pengaman anti maling misalnya yang ada GPS nya, nah itu butuh. Begitu motor dipindah bunyi, begitu motor apa keluar dari pagar GPS nya langsung bunyi, nah itu butuh. Jadi fitur Y-Connect itu ya cuma fitur gaya-gayaan tok, padahal sebenarnya ya nggak pakai, paling cuma apa seminggu 2 minggu tok dimain-mainin, habis itu ya wis tinggal geledak, gak ada apa-apa no. Apalagi ya fitur yang nggak berguna itu, kebanyakan elektronik ya. Apalagi ya fitur lampu darurat. Nah ini sebenarnya dalam kondisi apa gitu loh, motor ya kalau dalam keadaan bahaya, eman baterainya kayaknya ya, misalnya kehabisan bensin atau ban gembos atau apa ya, ya yang lain-lain lah. Kalau misalnya gitu kan sebenarnya nggak perlu sih nyalakan 3 lampu, apa lampu kiri kanan itu. Kita itu apa cukup nyalakan lampu rating aja yang sebelah kanan gitu sebagai indikator kalau misalnya motornya itu nggak nyala mesinnya, dibuat klip-klip. Tapi ya repot juga kan, soalnya kan namanya motor, begitu kunci kontak di on itu nyala LCD, nyala DRL depan, nyala lampu belakang, itu kan sudah makan listrik banyak itu. Belum lagi nyala lampu beloknya. ECU juga pastinya dinyalakan, ready. Pompa bensin juga dinyalakan, ready untuk siap-siap kalau motor di starter. Padahal motor nggak niat di starter, cuma untuk nyalakan lampu darurat aja. Kalau dibuat lampu darurat bisa nyala tanpa dikunci, nah itu malah resiko lagi, sama orang iseng dinyalakan gitu, bisa habis waktu kita pulang kerja misalnya, pulang dari mall misalnya, parkir mall, lampu darurat dinyalain untuk mainan. Kita kembali motor bisa aja baterai sudah tekor itu. Ya sebenarnya lebih banyak lagi ya fiturnya, tapi yang itu aja saya rasanya udah cukup. Ya sekian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.